Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di YouTube channel Kureni Dekor yang hari ini akan membahas tentang materi pola bilangan yang diantaranya pola-pola khusus atau pola-pola istimewa pada pola bilangan serta menentukan rumus UN. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian boleh like, subscribe, comment, or share YouTube channel ini. Oke, thank you. Oke, pembahasan yang pertama itu tentang pola bilangan ganjil. Seperti yang kalian ketahui bahwa bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan kita ingin mencari pola bilangan ganjil, yang harus kita ketahui, ini kita pisahkan dulu. Diketahui bahwa U1 itu sama dengan 1, U2 itu adalah 3, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7. Yang kita mau tahu adalah bagaimana bentuk pola bilangan ganjil. Nanti yang akan kita lanjutkan itu adalah bentuk UN dari bilangan ganjil seperti apa. Nah, yang di sini harus kalian ketahui untuk menentukan pola-pola bilangan ganjil atau genap, kita punya sistem yang sama, yaitu dengan melihat selisih dari tiap-tiap sukunya. Kalau misalkan kita lihat, suku pertama, suku kedua, dia selalu bertambah 2. Gitu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk rumusnya ini kita ambil sebagai 2 kali 1. Suku kedua itu adalah 2 kali 2. Suku ketiga adalah 2 kali 3. Suku keempat adalah 2 dikali 4. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara melihatnya? 2 dikali 1 itu 2. Nah, sedangkan kalau bilangan ganjil, dia dimulai dari angka 1. Bagaimana caranya 2 supaya jadi 1? Berarti harus dikurang 1. Maka nanti ini 2 kali 2 itu sama dengan 4. Supaya jadi 3 dikurang 1. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Supaya jadi 5 berarti harus dikurang 1. Maka ini 8. Supaya jadi 7 harus dikurang 1. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya bahwa untuk pola bilangan ganjil dia punya bilangan yang tetap yaitu 2. Maka nanti untuk sampai U5 pun dia tetap 2 dikali 5. Karena di sini juga ada bilangan tetap yang minus 1, maka nanti dia di sini tetap minus 1 sama dengan 10 min 1. 9. Berarti kalau misalkan UN sama dengan bilangan pola tetapnya adalah 2. Yang berubah adalah kalau suku pertama dia 1, suku kedua dia 2, maka kalau dia N maka jadi 2N min 1. Seperti ini ya. Untuk pola bilangan ganjil, rumusnya adalah UN sama dengan 2N min 1. Berarti gimana caranya kalau misalkan berapa bilangan ganjil yang ke 25? Oke, berarti yang kita tanya adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ke 25. Artinya yang ditanya adalah U25. Tinggal kita masukkan rumusnya. 2N-1 berarti U25 itu sama dengan 2 dikali 25 dikurang 1 atau 50 kurang 1 sama dengan 49. Sampai sini paham ya? Jadi untuk menentukan pola bilangan ganjil, kalian bisa langsung masukkan ke rumusnya bahwa UN sama dengan 2N-1. Oke. Pola khusus berikutnya setelah bilangan ganjil adalah pola bilangan genap. Sama seperti bilangan ganjil, tapi kalau bilangan genap dia dimulai dari angka 2. Ya, dari angka 2 dan dia punya pola yang sama yaitu selalu bertambah
2. Berarti sebenarnya dia punya pola yang sama nih. U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 6, U4 sama dengan 8. Kalau misalkan kita ambil rumusnya dari selisihnya adalah 2. Berarti ini 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4. Nah, kalau misalkan kita lihat, dia tidak perlu ada pengurangan atau penjumlahan lagi karena dia sudah sesuai hasilnya. 2 dikali 1, dia hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali 4 hasilnya 8. Berarti kalau misalkan 2 dikali 5, suku ke-5 itu adalah 2 dikali 5 atau sama dengan 10. Kalau misalkan kita ambil kesimpulan, berarti untuk suku ke N adalah 2 dikali N. Seperti ini. Ya. Suku ke N pada pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Jadi kalau tanya, berapa angka bilangan genap pada pola ke-30? Bilangan genap pada pola ke-30. Oke, saya ulang ya. Bilangan genap ke-30 itu adalah U30 sama dengan 2 dikali 30 atau sama dengan 60. Oke, saya harap bisa dipahami untuk yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Oke, kita lanjut untuk pola berikutnya. Pada pola bilangan istimewa, yaitu adalah pola persegi. Kalau misalkan kalian perhatikan, yang namanya persegi itu dia punya sisi-sisi yang sama. Artinya, ketika dia menjadi pola bilangan, untuk bilangan pertama dia adalah 1. Artinya 1 kali 1. Nah, untuk suku kedua, dia adalah untuk 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk suku ketiga itu artinya dia 3 kali 3. Karena kalau yang namanya persegi, dia punya panjang sisi yang sama. Jadi nanti sampai berikutnya suku keempat itu 4 kali 4. Suku kelima itu 5 kali 5. Maka kalau misalkan kita ambil kesimpulan untuk suku ke N, ini kita bisa anggap sebagai N dikali N. Atau kita bisa ambil bahwa untuk pola persegi, UN sama dengan N kuadrat. Jadi misalkan contoh, pada pola persegi, berapa nilai suku ke-12? Maka jawabannya UN sama dengan N kuadrat atau U12 sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya, setelah pola persegi adalah pola persegi panjang. Persegi panjang di sini yang kita maksud adalah di mana panjangnya itu lebih 1 dari lebarnya. Pada pola persegi panjang, bilangan pertama adalah 2. Artinya ini adalah 1 dikali 2 untuk U1-nya. Untuk U2-nya itu adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3. Untuk U3-nya 3 dikali 4. Untuk U4 itu adalah 4 dikali 5. Kita bisa lihat bahwa pada pola persegi panjang itu dia memiliki lebih 1 untuk suku berikutnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat U1 itu adalah 1 kali 2. U2 itu adalah 2 kali 3. U3 sama dengan 3 kali 4. Nah, ini bisa dilihat
Ketika dia suku pertama, dia mulai dari 1, terus dikali 2. Suku kedua, dia mulai dari 2 dikali 3. Selalu bertambah 1. Suku ketiga, dia mulai dari 3 dikali 4. Maka nanti kalau misalkan suku ke N, berarti nanti dia dimulai dari N, lalu dikali dengan N plus 1. Selalu bertambah 1 untuk bilangan yang kedua. Oke, ini rumusnya untuk suku pada pola persegi panjang. Berikutnya adalah yang terakhir, pola segitiga. Ini bentuknya untuk pola segitiga. Suku pertama adalah 1, puncaknya. Suku kedua ini adalah puncaknya, lalu ditambah 2. 1 ditambah 2. Suku ketiga ini 1 ditambah 2 ditambah 3. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Untuk suku keempat berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Oke. Nah, tapi berarti kalau misalkan untuk suku ke N, berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai N. Ini adalah untuk pola segitiga. Tapi ketika kalian ditanya berapa pola segitiga pada suku ke-56 gitu. Nah, kalian akan mendapat sedikit kesulitan kalau misalkan kalian jumlahkan dari 1 sampai 56. Tapi kita bisa ambil konsep bahwa yang namanya segitiga adalah sebuah persegi panjang yang dia bisa dibagi 2. Oke, segitiga, kita bisa dapat sebuah segitiga dengan menghitung luas persegi panjang yang dibagi 2. Artinya, kalau misalkan tadi untuk pola persegi panjang rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1, maka untuk pola segitiga dia cukup dibagi 2. Ini untuk pola segitiga. Buktinya seperti apa? Kita lihat di sini U5. U5 dia banyaknya adalah 15. Benarkah U5 15? Kita cek. Misal U5 itu sama dengan N-nya adalah 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2. Atau sama dengan 5 dikali 6 dibagi 2. 5 kali 6 ini boleh kalian coret 3. Berarti tinggal 5 kali 3 sama dengan 15. Sesuai ya hasilnya dengan yang ada seharusnya. Ini adalah rumus untuk pola segitiga. Nah, berikut selesai pembahasan kita tentang pola-pola khusus pada segitiga. Saya harap kalian bisa pahami apa yang sudah disampaikan. Oke. Setelah pembahasan tadi pola-pola khusus pada pola bilangan atau pola-pola istimewa pada pola bilangan, materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah menentukan rumus UN dari sebuah pola bilangan. Oke, jadi misalkan kita langsung ke contohnya ya. Di sini tentukan rumus UN dan nilai dari U20 atau suku ke-20 dari pola bilangan berikut. Kita dikasih bahwa pola bilangannya adalah 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Oke, seperti tadi yang sebelumnya dibicarakan, untuk menentukan rumus UN, yang pertama harus dipelajari atau yang harus diperhatikan adalah perhatikan berapa selisih dari tiap sukunya. Di sini kita punya bahwa 4 ke 9 itu bertambah 5, ini juga bertambah 5, yang ini bertambah 5. Berarti kalau misalkan kita buat jawabannya, suku pertamanya adalah 4, suku keduanya adalah 9, suku ketiganya 14, suku keempatnya adalah 19. Kita buat rumusnya. Yang harus pertama ingat ya, diperhatikan untuk membuat rumus pada pola bilangan yang memiliki bedanya sama, ini tinggal lihat. Kalau dia punya bedanya sama,
Berarti di sini tinggal 5 dikali suku pertama itu dikali 1. Yang suku kedua adalah 5 dikali 2. Suku ketiga itu 5 dikali 3. Suku keempat itu 5 dikali 4. Tinggal nanti kita cocokkan. 5 dikali 1 itu hasilnya 5. Supaya jadi 4, dia harus dikurang 1. Ini 10, supaya jadi 9 harus dikurang 1. 15 supaya jadi 14 dikurang 1. 20 supaya jadi 19 dia harus dikurang 1. Nah, di sini kita bisa lihat pola yang terjadi. Ya, pola yang terjadi seperti apa? Berarti kalau misalkan kita mau hasilnya UN, kita lihat pola angka yang tetapnya. Angka yang tetapnya adalah angkanya yang 5. Dari 1 sampai 4 ini, dia angka 5-nya tidak berubah, tetap 5. Berarti sampai N pun, dia akan tetap 5. Nah, yang berubah, dia pola 1, dia angkanya 1. Pola kedua, angkanya 2. Pola ketiga, angkanya 3. Pola keempat, angkanya 4. Maka nanti untuk pola ke N, dia akan tetap N. Oke. Nah, lalu berikutnya dia min 1 dari suku 1 sampai suku 4, dia tidak berubah ini. Ini juga nggak berubah, maka sampai N pun juga nggak berubah. Berarti bisa kita pastikan untuk pola bilangan 4, 9, 14, 19, dan seterusnya, dia memiliki rumus UN sama dengan 5N min 1. Oke, jadi nanti kalau misalkan ditanya berapa suku ke-20, tinggal kamu tulis U20 sama dengan 5 dikali 20 dikurang 1. 100 min 1 sama dengan 99. Oke, seperti ini. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan rumus UN dan nilai U20 dari daerah yang diarsir. Nah, sekarang bentuknya konfigurasi. Dari daerah yang diwarnain. Ya, kalau misalkan kalian lihat, ini adalah bentuk untuk suku pertama. Suku pertama, ini dia adalah bentuk persegi 3 kali 3, tapi yang diarsir itu cuma 8 kotak. Ya kan? Dia bentuknya 3 kali 3. Tapi yang diarsir cuma 8 kotak. Berarti ini 9, tapi dikurang 1. Untuk suku kedua, ini dia bentuknya 4 kali 4. Sama dengan 16, tapi yang tidak diarsir dia 4. Oke. Untuk suku ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dia 5 dikali 5. Tapi yang tidak diarsir 1, 2, 3 kali 3. Berarti dia 25 dikurang 9. Oke. Nah, sampai U4 itu pun 6 dikali 6 sama dengan 36, tapi dia dikurang 1, 2, 3, 4. Berarti dikurang 16. Nah, kalau misalkan kalian lihat nih, ya, di sini untuk suku ke N, di sini dilihat, ini kalau misalkan untuk suku pertama dia yang dikurangnya adalah 1 kotak atau 1 kali 1. Suku yang kedua pengurangnya adalah 2 kali 2. Ini pengurangnya adalah 1 kali 1. Ini yang tidak diarsir adalah 2 kali 2. Ini 3 kali 3. Yang ini 4 kali 4. Kayak gitu. Ya, berarti nanti suku ke N, dia pengurangnya itu juga N dikali N. Nah, berarti depannya bagaimana? Depannya itu kalau misalkan kalian lihat, suku pertama dia angkanya 3. Suku kedua angkanya 4. Suku ketiga angkanya 5. Ini bisa lihat kalau dia selisihnya 2 dari sukunya. Berarti nanti di sini adalah N plus 2 kuadrat.
Berarti untuk bentuk seperti ini, dia UN sama dengan N plus 2 kuadrat dikurang N kuadrat. Ini bentuk rumus UN-nya. Lalu kalau ditanya berapa suku ke-20, tinggal kita lihat. U20 sama dengan, berarti N plus 2, berarti 20 ditambah 2 dikuadratkan dikurang N kuadrat, yaitu 20 kuadrat. 22 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Atau sama dengan 22 dikuadratin. Boleh dihitung dulu. 22 dikali 22. Begitu ya. 484 dikurang 20 kuadrat itu 400 sama dengan 84. Jadi pada pola ke-20 daerah yang diarsir itu sebanyak 84 kotak. Oke, silahkan dilihat lagi, silahkan dipahami lagi penjelasan dari materi. Jadi kalau misalkan untuk menentukan rumus UN, itu ada yang dikasih polanya berupa angka, ada yang dikasih polanya berupa gambar. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat contoh berikutnya. Kalau ini sama-sama yang tadi pola sebelumnya pakai yang dikasih angka. Tapi di sini sekarang angkanya dia berkurang. Berkurang 3. Berkurang 3, berkurang 3. Kalau misalkan kita lihat U1 sama dengan 20. U2 17. U3 14. U4 adalah 11. Kita lihat kalau menentukan rumus UN, yang pertama lihat selisihnya. Selisihnya di sini 3, berarti nanti di sini minus 3. Berarti min 3 dikali 1, minus 3 dikali 2, minus 3 dikali 3, minus 3 dikali 4. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal dilihat. Minus 3 dikali 1 itu minus 3. Supaya jadi 20, berarti dia harus ditambah 23. Minus 3 dikali 2 itu minus 6. Supaya jadi 17 ditambah 23. Ini minus 9. Supaya jadi 14 ditambah 23. Ini minus 12 supaya jadi 11. Ini juga plus 23. Artinya kalau misalkan kita sampai UN, itu sama dengan yang tetap itu adalah minus 3. Yang berubah dia adalah N-nya plus 23. Oke, sampai sini. Untuk rumus UN kita udah dapat bahwa minus 3N ditambah 23. Maka kalau ditanya berapa nilai U20, berarti minus 3 dikali 20 ditambah 23. Ingat perkalian dan penjumlahan yang dihitung yang perkaliannya dulu. Berarti minus 3 kali 20 adalah minus 60 ditambah 23. Berapa minus 60 ditambah 23? Yaitu minus 37. Oke, jadi suku ke-20 pada pola bilangan yang turun dengan selisih 3 itu adalah minus 37. Oke, sampai sini saya harap kalian bisa pahami tentang materi pada pola-pola bilangan khusus pada pola bilangan dan bagaimana menentukan rumus UN dari pola bilangan yang diberikan dengan selisih sama dan dalam bentuk konfigurasi objek. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.